يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Istiqomah adalah surga. Boleh tangan bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu makin nyaman dan damai, tenang dan istiqomah datang ke surau, ibadah di surau dan lontonglah rumah awak yang lain lagi di sekalian awak, ada di surau lagi di bawah, dan kita diberikan keinginan, kemauan, rasa kemauan itu, karena itu adalah mahal. Yang kadang lain daging tapi dah abuah, besok kabiko, tak aja lu nanti awal lu sempat ke surau dulu. Jadi mungkin sangat hidup sawata di dunia, sementara kehidupan yang hakikatnya terabaikan, terlupakan. Kehidupan kita panjang di alam akhirat itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kajian kita bicara masalah tauhid, sifat hasan sudah kita uraikan, pembahasan yang lewat, suuzon juga sudah kita sampaikan, pembahasan yang lewat. Dalam rangka kita adalah membersihkan qalbu, hati, qalbu pakai kiu. Karena membersihkan qalbu, hati itu tidak semudah membersihkan yang syariat yang lain. Kalau kena kotoran atau kena najis pakaian kita, badan kita, atau kaki awak, bahkan najis berat sekalipun, jilatan anjing dan babi, itu bisa dan mudah untuk membersihkannya. Mughallazah namanya itu. 7 kali, 1 kali dengan air. Ada juga ulama menyatakan 6 kali, 1 kali air campur tanah. Mughallazah, najis berat. Kalau membersihkan qalbu, membersihkan hati, penyakit hati itu, nah itu adalah membersihkan yang tidak nampak. Kalau yang lain itu nampak terus syariat itu. Nah, kalau dalam kajian lama-lama dulu, barang dulu rukun bersuci itu 3 para kawin, kan gitu. Pertama menghilangkan rupa najis, bantu najis itu hilangkan, buang sehabis-habisnya. Syukran. Kemudian menghilangkan rasa najis di esek itu. Abu kalau masih cinta kasihnya. Kalau kasih telah bisa tu. Dan ketiga menghilangkan bau najis, dicium. Kalau bau tai ayam dulu masih bau itu dipogoh terus, dibersihkan terus. Gitu. Mau itu mana? Itu menghilangkan yang syariat, dipogoh itu sedang kamu. Mohon maaf. Jadi kalau ada yang kurang itu najis syariat. Kalau najis secara rohaninya di qalbu, tidak bisa model itu dulu. Kullu syai'un sakalatun, tiap-tiap sesuatu ada alat pencucinya. Nah itu tadi itu. Ada deterjen banyak. Wasaqalatul qalbu, membersihkan hati, banyak ibadah dan zikrullah. Nah gitu. Alhamdulillah, bentar lagi kita akan ibadah kurban Idul Adha. Alhamdulillah, namanya langsung dulu. Iya, alhamdulillah. Sebentar lagi, insyaallah cepet 10 hari kita bisa doa. Gitu. Oh kami nak binti dan bagi, kami yang bisa ni mau kabari jadi nama ada. Gitu. Mana tahu yang ini mau menjauhi dan soal. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, nanti kalau ada yang tanya jawab boleh, nanti akan dibuka tanya jawab. Atau harus selesai tanya jawab nanti boleh, tak apa-apa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
ambil nilai-nilai baiknya. Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat kalau untuk yang bermubazir itu boleh. Nah gitu. Tapi kalau untuk bermanfaat, apalagi taqarrub ilallah, nah itu kan tidak salah. Jadi PPKM dilaksanakan dan tingkatkan bagaimana kita jaga disiplin kesehatan kita. Kedua, jago pola makan rawat. Tiga, jago olahraga. Hidup sehat, rajin ibadah, taat kepada Allah. Kalaulah usaha maksimal mungkin, fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, itu teorinya. Usaha dulu maksimal, baru tawakal. Tawakal itu menyerah. Tapi kalau tidak ada usaha itu menyerah saja, salah Pak dalam hukum syariat. Usaha dulu. Tapi kalau tidak usaha maksimal, baru tawakal. Tapi kalau usaha saja, tidak ada tawakal, tidak ada salahnya Pak. Nah, jadi antara hubungan kita sesama manusia, hubungan dengan Allah itu tidak bisa diputus. Silakan terapkan PPKM yang istilah bermacam-macam itu, atau dulu PSBB dan istilah-istilah lainnya, tapi jangan sampai hablum minallah kita terputus. Itu rugi sangat ya Bu ya. Nah, jadi himbauan-himbauan pemerintah itu kalau baik dalam pandangan kita terapkan, tapi jangan mengabaikan hal-hal yang sifatnya hubungan spiritual, ibadah, akidah, tauhid, jangan sampai goyah. Kalau untuk di Sumatera Barat ada 3 kota yang terkena ini ya. Sampai pertama Padang, Bukit Tinggi, Solo, Padang Panjang. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan kita berdoa, bermohon kepada Allah, kalau memang itu betul-betul biidznillah tidak disetting oleh manusia, semoga Allah akan menarik kembali. Karena setiap penyakit itu pasti ada obat. Maka dari nafsin tamutu illa biidznillah. Ma asaba min musibatin fil ardh, saja musibah bencana malapetaka yang terjadi di alam ini illa biidznillah, kecuali semua itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan masalah ibadah ditinggal dan diabaikan. Odape semakin menjadi wabah, penyakit, bencana, malapetaka, musibah, semakin dekat kepada Allah adanya. Semakin taat kepada Allah, jangan semakin menjauh. Kalau semakin menjauh, nah itu bahaya itu. Yang bawa meninggal dalam kategori itu, meninggal dalam keadaan kerugian. Di dunia rugi, di akhirat rugi yang berkepanjangan. Nah, kan bahaya itu. Jadi mari kita jaga kesehatan kita, pola makan rawat, olahraga, terapkan yang namanya istilah-istilah kesehatan itu sudah sering kita sampaikan. Jadi menjaga kesehatan itu di dalam Islam jauh lebih hebat dan lebih mantap. Bahkan sebelum ke surau kalau masjid di musola itu harus bersuci dulu, harus berwudu dulu, harus membasuh anggota wudu dulu, bahkan mandi terlebih dahulu, berkumur-kumur dahulu, mencuci hidung dulu. Kalau pola kesehatan yang diajar yang disampaikan itu kan sampai mencuci hidung, cuci tangan saya belum beliau. Gitu.
Jadi penting penerapan syariat Islam, nilai-nilai kesehatan itu sangat hebat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi ini dalam kajian tauhid kita, jangan sampai goyah iman dan tauhid kita. Ada model istilah yang disampaikan oleh pakar-pakar, baik itu namanya pakar yang berperan tetap itu ataupun ada pakar yang dadakan di kala itu. Jangan sampai goyah pula ibadah kita. Jadi sebagaimana kita, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan setelah kita menyampaikan pembahasan terakhir kemarin, yaitunya bicara masalah yang berkenaan dengan hasad, iri dan dengki, husnuzon, buruk sangka, dan sekarang kita lanjutkan yaitunya kibir atau sombong. Sombong dalam tinjauan kacamata Islam seperti apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang dan meremehkan orang lain. Itu yang dikatakan sombong dalam pandangan Islam. Menolak kebenaran yang disampaikan, lain-lain pernah disampaikan, tidak jadi tarimonyo, wagam tunas, dan meremehkan orang lain. Itu sombong dia itu. Jadi tidak boleh meremehkan orang lain, seperti apapun orangnya, walaupun cacat secara tubuh fisik, walaupun hina dalam pandangan kita sebagai manusia, mana tahu beliau itu mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita mulia dalam pandangan manusia, hebat dalam pandangan manusia, belum tentu mana tahu hina dalam pandangan Allah dengan sifat dan sikap yang kita miliki. Jadi sombong konteksnya itu ada dua: menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu ruang lingkupnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Innal ladzina kadzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, wastakbaru anha, lagi menyombongkan diri terhadapnya, maka apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Wala yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Jadi orang sombong, satu, pintu langit tidak akan dibuka. Nah, dalam tafsir pintu langit tidak dibuka itu maksudnya barokah, berkah itu dari Allah tidak turun. Rasa kia banyak tapi barang kaya itu lain melimpah dua rezeki itu, berkah itu kan itu. Yang kedua, doa tidak diijabah. La tufattahu lahum abwabus sama. Yang kedua, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Nah, kalau tidak masuk surga tentu pilihan lain. Kemana itu? Nah, boleh. Ya dua bisa sampai kodak surga. Nah, itu juga narko. Hadirin kaum muslimin, hatta yang jarum fi sabil khiyam, sehingga kok kamasuk itu ke dalam surga sampai masuk dulu untuk ke dalam lubang penjahit. Bisa? Tidak bisa. Lain mungkin, tidak mungkin itu. Nah, jadi oleh sebab itu, mari kita jangan memiliki sifat-sifat sombong, karena sombong itu adalah
Al-mutakabbir untuk Allah. Orang yang sombong itu musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sombong di situ bukan yang memakai pakaian yang mewah, setiap minggu ganti baju makai makanan baru, peci baru, segala macamnya, bukan. Tetapi batalul haqq wa ghamtun nas, menolak nan bana, meremehkan orang lain. Jadi orang lain tidak boleh diremehkan. Itulah saling punya kasih sayang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan makhluk yang sudah berada di dalam surga lebih 800 tahun, dia sudah berada di surga. Yang duluan dari awal, yaitunya iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tatkala Allah menyampaikan untuk seluruh penduduk surga itu sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia menolak dan menyombongkan diri. Bukan hanya menolak, tapi menyombongkan diri. Nah, itu bayunya kan. Kalau misalkan menolak masih lumayan, tapi kalau sudah menyombongkan diri, nah ialah mengaku, lah aku. Allah kalau misalkan kau menolak menanti dedoknya nomor itu. Nah, jadi oleh sebab itu tidak boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kita selalu bermohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik, nilai-nilai, sifat-sifat kepada kita agar kita tetap istiqomah di atas kebenaran itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya dia bukan keluar dari surga, tapi dikeluarkan, diusir. Makhluk yang sudah berada di dalam surga karena dia sombong diusir dari surga. Kini awak belum pernah masuk ke dalam surga. Sombonglah. Tuh dapat itu dong. Asalnya penyebab manusia itu sombong ada karena ilmu yang dititipkan Allah. Dan saking banyak ilmu labia ingin menandingi ilmu Allah dan Rasul. Karena harta dan kekayaan, karena pangkat dan jabatan, karena anak dan turunan, tahta. Ada orang yang sombong karena pangkat dan jabatan, tahta itu ada. Siapa itu? Fir'aun. Dan saking lama berkuasa, maka menganggap diri sebagai Tuhan, ingin menjadi raja utama Israel. Minta sekali dan dua, minta dan dua dan tiga, minta dan tiga dan empat, minta sampai masalah muaile. Menganggaplah diri itu sebagai penguasa tunggal, penguasa mutlak, terjebak ke dalam sifat kesombongan. Akhirnya mati dua intinya. Pada bedanya jalan oleh Fir'aun mati. Kenapa? Karena tidak ada daya upaya manusia itu tidak ada. Nah akhirnya tenggelam juga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada juga yang sombong karena harta yang dititipkan oleh Allah. Ada Deharatoko, padahal awal kehidupan si Korun itu biasa saja, sangat sederhana sekali. Bahkan ibadah itu sangat rajin. Tapi karena disitulah
Allah memberikan ujian dan lulus. Jadi kadang manusia itu lulus dengan ujian yang diberikan oleh Allah itu dengan musibah, bencana, tetapi tidak lulus dengan ujian yang diberikan yang namanya tahta dan harta itu. Jadi konsep sabar dalam ilmu tauhid itu mampu mengendalikan diri. Insya Allah nanti kita akan sampai ke sana nantinya. Cara mengisi jiwa yang sudah bersih. Nah sekarang membersihkan jiwa yang kotor. Di antaranya adalah sifat iri, dengki, kemudian suzon, sekarang sombong, kibir. Nah, kita bersihkan itu. Nah, jadi sebab itu kita buang itu semuanya. Nah, dengan adanya titipan harta itu manusia lupa. Ada orang mengisir namanya lupa daratan namanya itu. Padahal masalah harta itu sukidah buku balakang. Kalau mujinya kama umurmu 62 tahun lagi kata Allah, kama saja di pegunungan. Kalau harta dua, min aina iktasabahu, dari mana didapat? Wa inna anfaqahu, kama di pegunungan. Akan buka mukul balakan. Makanya hati-hati. Dari mana didapat? Sumbernya halal atau haram, hak batil, boleh atau tidak, atau syubhat. Nah, jadi syubhat itu yang dikeragui. Wa ahallallah bayyin, yang halal itu jalil, wa haramun bayyin, yang haram jalil. Antara halal dan haram ada namanya syubhat yang dikeragui. Orang tauhid ragu pun tinggalkan. Gitu. Kalau punya uang, kalau mirip itu, sama kan tinggalkan. Nah gitu. Punya uang kan hilang, mama. Iyo hilang, tapi tidak punya uang itu dong. Beda tuh, beda salah tinggalkan. Nah gitu. Syubhat itu dikeragui, sesuatu yang dikeragui. Nah, jadi orang-orang banyak terjebak gara-gara harta tahta itu. Makanya Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, dan gara-gara harta, gara-gara anak, titipan-titipan itu kamu lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang membuat seperti itu, maka dia akan menemui kerugian. Bapak Ibu kaum muslimin rahimahumullah. Jadi mari kita manfaatkan sisa-sisa kehidupan kita ini dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak salah dalam menjalankan aturan-aturan Allah semasa hidup di dunia ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu, boleh? Nah, Ya. hubungan dengan bagaimanapun Ya. ibadah yang kita lupakan. Ya. Masalahnya sekarang dalam BPKN, pemerintah sendiri, PPKN. ya, pemerintah sendiri yang melarang kita beribadah dengan menutup beribadah di tempat ibadah, Ya. masjid-masjid, pulau, langgar. Ya. Pemerintah sendiri yang melarang. Ya. Nah, ini permasalahan. Bagaimana kalau kita? Makanya para ulama mengimbau selalu, dan MUI Sumatera Barat tidak mengeluarkan fatwa tentang itu. Itu sudah ada komunikasi dengan Buya Gus Rizal. Jadi kan 4 kabupaten kota yang apa tuh PPKM kecil itu, tetapi beliau tidak memberikan surat edaran, tetapi tetap kita menjaga kesehatan. Makanya dari awal pengantar kita sampaikan juga, kita juga sebagai corong daripada majelis ulama, corong sebagai penerang-penerang umat. Ulama itu kan suluh bendang dalam nagari. Suluh itu penerang. Kok ada
himbauan itu sebagusnya, seyogyanya, searif dan sebijaksananya. Jadi pada baik bijaksana dan bijak sini ya juga seharusnya gitu. Nah, himbauan itu PPKM diterapkan tujuannya kan menjaga nyawa manusia. Kan itu tujuannya. Jangan sampai nyawa manusia itu terabaikan, tergadaikan, tetapi ibadah manusia itu, umat itu terabaikan juga. Jadi kita menjaga kalau memang niat dan tujuan itu baik lillahi ta'ala, maka ibadah itu seharusnya ditingkatkan. Kenapa? Secara hukum teori, kalau memang ada batu-batu penyakit itu, yang menurunkan penyakit siapa? Allah. Walaupun penyakit itu dirancang dibuat oleh manusia, tapi itu kan diizinkan dengan izin Allah. Pasti ada obatnya, ada jalan keluarnya, nggak ada dalil. Maka dekatkan diri kepada Allah. Rumah ibadah jangan ditutup, tapi tingkatkan, atau boleh itu. Jadi sedikit saja itu, tingkatkan daya tahan tubuh, pakai masker, cuci tangan, dekatkan diri kepada Allah. Itu yang penting. Bingung akan nanti mana tahu antara penyakit itu antara penyakit itu, nggak tahu kita. Karena surah Luqman surah 31 ayat terakhir oleh Nabi sudah dijelaskan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, itu hak Allah. Ditambah itu banyak juga yang penting gitu. Walangkah itu banyak juga yang penting gitu. Itu musabab. Sebab saja strategi malaikat maut untuk menyebui itu. Tapi bagaimana kita tetap meningkatkan ketaatan kepada Allah? Semakin banyak penyakit, semakin menjadi wabah, semakin banyak musibah, semakin taqarrub ila Allah. Jangan semakin menjauh. Itu teorinya tuh. Itu bentuk ibadahnya. Mungkin umat yang lain pula ibadahnya, terserah. Kita membahas umat Islam saja dulu. Gitu. Jadi mungkin disiplin kebersihan ditingkatkan, bagus. Imbau itu. Pakai masker dan kalau sih di mall lebih pakai masker itu. Pokoknya mati saja pakai masker itu. Gitu. Boleh, silakan. Tapi masker itu dicuci dulu. Ikut sebulan untuk itu yo. Membunuhlah ke dalam. Jadi teknisnya itu yang penting. Jangan ibadahnya ini sorot. Kalau sudah berkaitan dengan ibadah, tauhid dan akidah, dalam kacamata Islam itu tidak ada toleransi itu. Dengar ceramahnya Ustaz Ihsan Tanjung. Kali ini kan teman Tanjung ini. Ustaz Ihsan Tanjung. Itu di zaman Rasul penyakit taun itu lebih bahaya. Kalau pagi kan naik, bentik-bentik kan naik pagi, sore dia mati itu. Begitu bahaya penyakit itu. Enggak ada. Sholat tetap. Sallu karena itu muni usolli. Sholat itu seperti itu sholat kata Rasul. Sholat itu sok dirapat dan diluruskan. Nah, inilah sejarahnya sok dijarang-jarangkan itu. Nah, jadi oleh sebab itu cerdas kita dalam kesehatan kita cerdas, dalam ibadah kita juga cerdas. Tauhid ibadah mari kita tingkatkan. Ketakutan yang lebih hebat itu seharusnya ketakutan kepada Allah. Karena yang menciptakan seluruh, termasuk si COVID itu adalah Allah. Kalau di atas tarik kita kan orang tauhid, kajian tauhid kita. Allah itu Khaliq itu yang menciptakan. Tarik ke bawah namanya makhluk yang diciptakan, termasuk Fir'i tadi itu. Fir'i.
virus. Dia sama dengan kita, makhluk ciptaan Allah. Awak makhluk jiwa. Itu tugas kita, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Jadi cerdas kita sikapi himbauan-himbauan pemerintah itu. Kalau etikat baik, tujuan baik, menjaga keselamatan umat, menjaga keselamatan masyarakat, tingkatkan pola makan yang baik, gizi yang baik. Kalau bedanya barang-barang yang di pasar itu mahal kan, rendahkan harganya ini murah, jadi terjangkau murah gitu kan. Kalau kita lagi murah kan, no gitu kan. Kadang-kadang lah payah ibu-ibu mengenai di pasar nggak jodoh. Nah, orang mencari di pasar bagaimana bagaimana? Karena sumber kehidupan di sana. Tingkatkan ibu-ibu bapak-bapak yang di pasar, tingkatkan kesehatan. Jangan sampai terlalu capek, jangan sampai terlalu panik. Minum susu, minum ini semacamnya. Penyakit ini sana menjadi. Baru himbauan-himbauan yang baik itu. Cerdas sebenarnya itu. Sholat jangan tinggal. Katanya orang mengaji rumah saja disuruh datang langsung. Nabi kok mengaji balia. Itu bagus itu. Yang dimajian di kota Milan. Orang sumber kehidupan di situ. Jadi bagaimana sinkronisasi himbauan, jangan sampai umat itu teraniaya, terkotak-kotak, terkatung-katung. Apalagi dalam masalah ibadah. Ya, Pak ya? Yang lain Bapak Ibu? Hadirin kaum muslimin ini, saya ini kan ada namanya istilahnya pembatasan kegiatan masyarakat. ya. Jadi kegiatan masyarakat itu kan kalau orang Islam itu kegiatannya banyak di rumah ibadah. Ya. Nah, kalau ada yang pemerintah ada kegiatan di masyarakat yang sifatnya ramai, itu seperti sholat Jumat, seperti wiri, Ya. sebentar lagi mau korban. Ya. Kalau ada perintah kayak itu, bagaimana kita membuat kebijaksanaan. Ya. Kemudian Ustaz bilang tadi dari MUI belum ada imbauan Ya. yang penting jaga kesehatan. Ya. Jadi tentang masalah keramaian tidak ada MUI melarang gitu. Ya. Jadi antara dua itu kan agak berbeda. MUI bilang tidak ada melarang, dia pemerintah melarang. Ya. Kebijaksanaan kita pelaksanaan di tempat kita gitu. Ya. Caranya. Baik, jadi yang pertama alih saja kita di sana. Himbauan itu tetap kita patuhi ke arena-arena yang membahayakan contohnya. Tidak usah kita terlalu banyak ke pasar kalau kita tidak ada keperluan yang begitu penting. Atau ke mall-mall. Kalau tidak usah ke mall, tidak usah ke mall, ke pasar saja. Kalau ada yang mencari, beli cepat langsung pulang, selesai, kan? Kemudian masalah ibadah. Jadi tujuan pembatasan itu bagaimana tetap masyarakat itu terjaga dari segi kesehatan, kan seperti itu. Untuk itu pola kita menjaga kesehatan itu bukan hanya kita mengikuti aturan himbauan, tapi semuanya kita ikuti. Contoh, pola makan kita atur agar kita sehat. Biasanya mungkin sering memakan hal-hal yang kurang, kita tinggalkan lagi, mungkin makan buah, makan sayur, olahraga. Kemudian termasuk kita jaga hal-hal sifatnya yang spiritual, jaga wudhu. Kalau perlu wudhu itu jangan sampai batal dari diri awak. Kama saja wapai. Soal pasal jawab menikah dalam keadaan itu, kita dalam keadaan wudhu. Ia dalam mungkin perjalanan ke pasar, dalam jalan sampai ke kampus, dalam perjalanan sampai ke mana saja, kita dalam keadaan suci. Itu sudah diregus bagi kita itu. Jadi tingkatkan pola ibadah kita. Kemudian kerumunan yang tidak bermanfaat. Nah itu, yang tidak bermanfaat itu kan bisa kita nilai itu. Yang tidak ada manfaat yang begitu banyak bagi kita, itu kita hindarkan saja. Kalau kita mungkin ada gejala-gejala penyakit, udah kita di rumah saja atau di tempat-tempat yang bisa kita lebih nyaman dan lebih tenang, kan seperti itu. Banyak
di masjid, di musola, di surau itu. Sholat Idul Adha paling kencang 2 jam. Kalau di pasar itu tak ngolah mau itu. Kalau di mall saya kadang sehari gitu. Tapi kalau anak cucu di mall itu kadang-kadang malam sering dan sore malam dulu. Begitu. Nah, ini hal-hal yang tidak penting kita sikapi. Jadi kita cara cerdas saja menyikapinya. Kita tetap mematuhi selagi itu ada nilai positifnya bagi kita. Yang penting tidak mengikat kita dalam tataran hubungan kita dalam pelaksanaan ibadah. Kalau sudah ibadah yang dilarang, itu sudah lain konsepnya. Itu sudah arena tauhid, sudah arena ibadah, sudah arena akidah. Tidak pantas untuk dilarang dalam pelaksanaan ibadah umat. Makanya Buya Gus Rizal beliau berjanji tidak akan mengeluarkan surat edaran tentang itu. Tapi ke depan kita tidak tahu. Tapi yang jelas berita terakhir kita baca beliau tidak mengeluarkan. Tapi menghimbau dia tingkatkan kesehatan, pola makan, jaga kebersihan, jaga wudhu, imunitas kita tingkatkan, kita kuatkan, ibadah ditingkatkan lagi, perbanyak ibadah. Nah gitu. Jadi spiritual kita jangan sampai terabaikan pula. Nah itu cara cerdas kita itu. Oh pakai masker boleh, tidak apa-apa. Nah, kalau dibantu nanti masker itu oleh yang lain boleh juga, tidak apa-apa juga. Nah gitu. Atau sudah ada kita yang masker masing-masing kita pakai. Yang penting kita tetap istiqomah ibadah, muamalah kita, semua itu tentu kita tujuannya adalah dalam rangka tetap kita mematuhi aturan Allah dan Rasul. Jadi ya mungkin Ustaz tadi itu yang penting dia kesehatan. Ya. Dan diperintahkan cuci tangan, Ya. itu pakai masker. Ya. Yang tidak boleh memang kita mungkin tidak kita patuhi jaga jarak. Masalahnya itu sholat itu adalah rapat dan lurus. Ya. Jaga jarak berarti tidak ikut perintah Nabi istilahnya. Ya. Sunnah waktu Rasul Nabi menunjukkan sholat RPRP ini Ya. jarang-jarang. Ini nampak itu yang tidak bisa dipatuhi nampaknya. Iya. Jaga jarak itu saya sudah sholat saja. Sudah sholat. Sudah sholat boleh jaga jarak. Kalau mau jaga jarak juga mereka. Tapi itu relatif. Kalau saya memang kita badan aktif, kita kurang sehat, kita atur sejam. Nah, kita tingkatkan imunitas kita. Yang penting jaga kesehatan, jaga wudhu, ibadah jangan tinggal, ketaatan kita kepada Allah. Itu dalam rangka kita bahwa kita adalah betul-betul istiqomah dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sadar Ibu? Udah Bu? Ya ditanya silakan. Baik. Kalau tidak, mudah-mudahan selamat. Saya Iman Tanjung mengucapkan selamat Idul Adha. Mudah-mudahan ibadah yang akan kita jalankan dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu kita tentu mengikuti, menuruti dalam ketaatan kita Allah dan Rasul. Atiullah, atiur Rasul. Taatkan Allah, taat Rasul, itu adalah hukum mutlak semuanya dalam rangka kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Sudah saya belum. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian sedikit bicara masalah ibadah korban. Ibadah korban itu kita menjalankannya berarti tanda kita patuh kepada Allah. Likulli ummatin ja'alna mansaka. Bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan korban. Liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu.
falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya, kepada Allah. Nah, jadi kalau kita mengikuti melaksanakan ibadah korban, berarti pertanda kita mengikuti aturan Allah dan Rasul. Alhamdulillah kita ada menjelang 10 di sini. Mudah-mudahan semua itu pertanda kita mendapatkan menghambakan Allah, Rasul. Kemudian yang kedua, ibadah korban itu adalah sebagai penghapus dosa. Qala Rasulullah, baginda Rasul menyatakan, man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, jadi korban ibadah, maka dia kembali kepada fitrahnya. Qad salah dari tak kalah tetesan darah bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufira lahu, diampuni dosanya. Wa dzunuba ahliha, dan dosa keluarganya. Ayah ikut sebagai peserta apa? Peserta korban. Kalau peserta korban, siap-siap jadi peserta ibadah korban. Nah gitu. Ayah ikut sebagai peserta ibadah korban. Ibu mendapat ampunan dari Allah karena ayah ikut. Wa dzunuba ahliha, gitu. Anak ikut sebagai peserta ibadah korban. Ayah dan ibu, mertua, laki dan perempuan mendapat ampunan dari Allah karena anak ikut sebagai peserta ibadah korban. Hebat ibadah korban itu. Jadi seorang dalam keluarga itu ikut sebagai peserta ibadah korban, itu sudah mendapat ampunan dari Allah, sudah. Kalau itu satunya lagi rancang lagi. Oh, dalam rumah itu beli orang, kami yang bisa dapat itu apa pengurus jadi rancang aja. Enggak harus setuju. Boleh. Nah gitu. Kalau cukup dalam rumah itu 7 orang, jadi situ ada silakan apa-apa. Berdua jadi lebih banyak dari rencanakan seperti itu. Jadi korban itu tidak ada batasnya. Semakin banyak semakin bagus. Karena sejarah Nabi Allah Ibrahim dalam keluarga itu beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, kemudian istri beliau berdua istihara saja. Beliau korban itu sampai itu 100 ekor onta, begitu banyak. Yang mulia tidak terbatas. Baik, mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, selamat menjalankan Idul Adha dan ibadah korban. Semoga ibadah kita makbul di sisi Allah Subhanahu